Baik, banyak faktor yang terkadang mempengaruhi seseorang dalam menentukan tempat perkuliahan ataupun jurusan yang akan dia ambil. Nah, untuk itu pada kesempatan ini ruang santai kehadiran seorang teman sharing eh, mahasiswa Sisipol Raja Haji Tanjung Pinang. Ini dia teman sharing kita, Rahmat. Makasih Pak. Sehat Rahmat? Alhamdulillah Tos sehat dulu Pak. Mat, biar santai kita ngobrolnya gitu ya Mat ya. Iya Pak. Oke, Rahmat. Namanya Rahmat aja, Iya Pak, Rahmat aja. nggak ada tambahan ya. Tidak ada. Oke, baik. Eh, Rahmat ini mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Politik, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjung Pinang atau biasanya dikenal dengan Sisipol Raja Haji Tanjung Pinang. Betul Pak. Benar, Mat ya? Betul Saya Pak. konfirmasi nih, masih mahasiswa atau sudah alumni? Masih belum Pak. Masih Karena belum? belum tanda tangan berita acara. Oke, baik. Nanti kita cerita mengenai itu ya, karena Iya. saya dapat informasi katanya Rahmat sudah selesai proses sidang skripsinya. Eh, baik, pertama eh, bisa nggak Rahmat ceritakan ke kami ya di ruang santai ini, eh, Rahmat dulu SMA berapa? Oh, saya dulu SMA Negeri 1 Tanjung Pinang Pak. SMA Negeri 1 Tanjung Pinang. Ya. Tahun Tahun masuknya atau tahun selesainya Pak? tahun selesainya Tahun selesainya 2018. 2018. Berarti masuknya tahun 2000. 19. Saya sempat ini nganggur setahun dulu Pak. Oh, Ya. kalau masuk SMA satunya Masuk SMA satunya itu 2015. 2015. Naik terus kan, makanya saya hitung 3 Iya, tahun ya. Oke, 2019 itu berkuliah ya berarti ya, iya masuk Pak. di sisi polnya seperti itu. Oke, baik. Eh, selama sebelum kita masuk ke sana, Rahmat, eh, kan pasti ada inilah jeda 1 tahun itu penuh pertimbangan atau ada hal-hal yang mungkin menjadi alasan Rahmat untuk melanjutkan kuliah itu pada tahun berikutnya. Iya Pak. Ya, bisa nggak kan berbagi ke kami, Rahmat, bagaimana asal muasal Rahmat tuh bisa kecemplung lah gitu, masuk masuk ke Sisipol tuh gimana Iya. Rahmat? Oke, baik Pak. Jadi ketika tahun 2018 itu dari semester genap di SMA kelas 3 itu saya sudah punya planning mau memilih kampus mana. Itu dari SNMPTN, SBMPTN, sama Mandiri sambil mencoba kedinasan. Nah, untuk yang SNMPTN, alhamdulillah itu sempat masuk yang 40 peringkat 40%, jadi bisa mendaftar ke PTN lewat jalur undangan. Namun sayangnya tidak lolos. Nah, itu selanjutnya saya mencoba lagi di SBMPTN, namun juga sempat mencoba tapi tidak lolos, dan ketika mencoba di Mandiri, saya sempat lolos, namun waktu itu uang kuliahnya terlalu besar dan di luar. Ya, ya. Jadi setelah didiskusikan dengan orang tua, saya mencoba tidak diambil. Dan ketika untuk mencoba di kedinasan, saya mencoba ke STIS, statistik, tapi tidak jebol juga. Jadi akhirnya setelah diskusi dengan keluarga, untuk tahun itu kata orang tua istirahat saja dulu, bantu usaha di kedai, yaitu bikin songkok sama bikin keripik. Oh, ada usaha Iya, rupanya ya. Jadi Pak. 1 tahun ini paling tidak menekuni dunia persongkoan gitu Iya Pak, ya. betul. Oke, tadi Rahmat cerita bahwa ada apa namanya, ada jalur-jalur ya. Kalau untuk hal seperti itu difasilitasi nggak pihak sekolah dibantu kemudian diarahkan, oh Rahmat ini kayaknya cocok ke jurusan yang ini dengan kampus yang ini atau kemudian itu diserahkan, dikembalikan, bahasanya dikembalikan ke masing-masing orangnya. Itu seperti apa, Mas? Kalau setahu saya itu sebenarnya bisa kalau seandainya kita yang memang mau konsultasi langsung. Tapi kalau untuk saya sendiri, karena tidak ada kewajiban harus konsultasi, jadi itu pilihannya semuanya dari saya sendiri. Saya yang putuskan saya mau masuk mana dan melalui apa. Oke, ya. Itu tadi yang di awal saya sampaikan banyak faktor sebenarnya yang akhirnya menentukan tempat ya kampus Ya, Pak. ataupun program studi yang kita pilih. Oke, Rahmat, tadi kan Rahmat berbicara ya, mengatakan berbagi ke kami bahwa ada usahanya nih. Ini masih jalan nih Mat sampai hari ini. Iya, alhamdulillah masih jalan Pak sampai Ini kalau sekarang. misalnya kalau kemarin kan 1 tahun, anggaplah 1 tahun itu full bisa membantu usaha di sana ya gitu Iya Mat Pak, ya. betul. Ini kalau sekarang nih dengan berarti masuk dari tahun 2019 usahanya lancar gitu. Maksudnya siapa yang membantu kemudian ketika Rahmat berkuliah? Karena saya mulai berkuliah, jadi kan ada waktu, jadi berkurangnya waktu, saya tidak bisa
sering bergabung dengan orang tua. Hmm. Cuma terkadang kalau misalnya saya ada luang, saya pulang, terus misalnya ada kita sebutnya itu polan, bahan yang mau dijahit, itu kalau misalnya saya punya waktu, kadang saya jahit. Kadang kalau tidak bisa nanti jadinya orang tua saya yang lanjutkan. Tapi masih membantu, tapi sudah tidak sering lagi. Oke. Itu ya berarti ada usaha ya. Ya, Itu betul. usaha keluarga jatuhnya Ahmad Iya ya. Pak, Usaha jatuhnya usaha keluarga. Ya keluarga. mudah-mudahan lancar itu Ahmad ya. Oke. Tadi Rahmat juga menyampaikan ada beberapa tahapan itu tadi ya atau jalur ya. Ada Iya, beberapa Pak. kampus yang dipilih oleh Rahmat. Itu tadi saya bilang ada banyak faktor hal yang tidak terduga gitu. Nah, ini kan akhirnya banting setir ya, Iya, jauh Pak, ya. banting Makanya setir. kita coba ini nih menggali lebih dalam dari Rahmat. Mungkin Rahmat bisa berbagi ke kami pada saat tadi menentukan, oh jalur A saya memilih kampus ini dengan program ini, jalur B seperti ini. Bisa nggak ceritakan itu kan kemudian akhirnya beralih ke Sisipol. Kampus-kampus tadi itu seperti apa? Dan jangan-jangan cita-citanya jadi berubah. Nah, gitu kan ya karena tadi di awalnya ketika Rahmat bilang, "Oh, saya mau masuk kampus ini paling tidak sudah punya planning atau rencana ke depannya saya bakal seperti ini dengan kuliah di sini." Itu gimana, Mas? Kalau untuk pas awal di semester genap di kelas 12 itu Pak, itu saya punya cita-cita untuk menjadi guru biologi SMA atau SMP. Nah, karena itu saya mencoba mendaftar di Universitas Negeri Padang. Hmm. Namun itu tidak lolos. Itu yang di SNMPTN. Kalau untuk di SBMPTN itu saya mencoba mendaftar ke IPB, mengambil dokter hewan, tapi itu tidak lolos. Nggak jauh-jauh ya dari Iya, Pak. biologi-biologi. Oke. Iya, Nah. karena sebenarnya saya suka sekali dengan biologi. Dan ketika mencoba mandiri, saya alhamdulillah lolos pendidikan biologi di Universitas Negeri Padang. Namun saya tidak ambil karena ada uang pangkal juga dan uang semester itu tinggi. Jadi takut daripada kita stop di tengah jalan, mending kita pikirkan lagi bagaimana. Dan akhirnya dalam proses menunggu itu hingga 1 tahun, eh, saya mendengar kebetulan ada Pak RT saya itu dia pernah bilang daftar Stisipol aja gitu. Sebelumnya saya pun tidak tahu Stisipol itu Oh di iya. mana Ah, gitu. iya, iya. Nah, saya cari kan di dekat TCC, akhirnya ketemu ternyata dia agak tertutup di bawah, tapi jumpa gitu. Dan saya coba daftar, habis itu diminta ujian, wawancara, dan alhamdulillah lolos. Dan akhirnya saya melanjutkan berkuliah di Stisipol, banting setir mengambil ilmu pemerintahan. Baik, jadi Rahmat di Sisipol itu program studi ya. Kalau di Sisipol itu lebih apa namanya program studi ya, bukan jurusan ya. Iya Pak, Itu ilmu pemerintahan. ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan. Oke, nanti kita bahas itu. Cuma gini, menarik tadi kalau Rahmat berbicara dari kampus-kampus yang dipilih sekian banyak itu tadi ya, kendalanya kan mungkin, oh ya mohon maaf dalam konteks biaya, Ya, Rahmat ya. betul Pak. Berarti nggak ada jaminan juga ya katanya kuliah di negeri itu murah gitu ya? Iya, betul Pak. Ah, Tidak ada jaminan juga. oh. Karena kalau kita dapat UKT-nya yang tinggi, mungkin bisa lebih mahal dari swasta yang kita tahu gitu. Bahkan ketika saya bandingkan uang mandiri saya yang di UNP, ternyata lebih murah di Stisipol. Oh, oke, oke, Seperti oke. itu Pak. Oke, oke. Baik, Rahmat. Tadi kan pilihannya kan kampus-kampus negeri nih di planning pertama lah ya, di Iya, Pak, rencana betul. pertama. Kemudian ternyata eh, lulus tapi kemudian terkendala biaya. Rahmat, apa kira-kira dari kalau Rahmat mengevaluasi kira-kira ketidakberhasilan dalam konteks ujian ya, bukan yang lulusnya tadi, Oh bukan iya berkaitan betul. dengan biaya nih dari kampus yang tadi yang tidak lulus itu, kira-kira lebih kepada faktor apa yang menyebabkan itu, Mas? Kalau itu faktornya karena saya sendiri juga Pak. Ya, karena saya sendiri juga sadar ketika dalam proses persiapan untuk ujian tersebut, saya masih kurang memberikan effort yang lebih Oke, gitu. oke, oke, oke. Sehingga ketika yang khususnya untuk mendaftar itu saya tidak banyak belajar, baru mulai fokus belajar pun pada bulan terakhir pendaftaran. Jadi memang kalaupun tidak lolos, ya itu karena salah saya sendiri juga. Persiapan dari Iya, Pak. pribadi lah ya, Betul, Pak. Mas, lebih kepada itu. Oke. Tadi itu kemudian kan nganggur nih setahun. Eh, saya ingin bertanya gini, dari sisi orang tua, Mas. Terkadang kan orang tua gitu, kalau tahu anaknya masuk ke swasta, ya itu dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip seperti ada rasa yang
tidak pas, kurang srek gitu. Hmm. Nah, kenapa Rahmat memilih swasta? Padahal tadi kalau kita lihat jalur SBMPTN-nya itu kan negeri semua ya. Iya Pak, Nah, betul. termasuk misalnya di daerah kita juga ada kampus negeri gitu. Nah, kemudian kenapa Rahmat beralih ke Sisipol yang swasta dan bagaimana pendapat orang tua ketika Rahmat memilih ke Sisipol? Oke, Pak. Jadi sebenarnya yang setelah dapat informasi dari Pak RT akan Sisipol tersebut, itu Mm-mm. yang menyarankan saya masuk Sisipol itu orang tua saya Oh, sendiri, justru Pak. tua Iya, ya. betul. Ah, 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 ah. Karena diceritakan juga kalau di Sisipol itu bisa dapat beasiswa bidik Mm-mm. misi yang Mm-mm. sebelumnya kami kira itu hanya berlaku di univ negeri saja dan Oh, oke, oke, ternyata oke. bisa didapatkan kalau di Sisipol juga. Ternyata swasta ada juga Iya, ya Pak. waktu itu. Oke, baik. Berikutnya gini, tadi nih sudah disinggung ilmu Mm-mm. pemerintahan, ya, biologi, dokter hewan, larinya ke ilmu pemerintahan Iya, gitu ya. Kenapa memilihnya di ilmu pemerintahan? Padahal juga kan di Sisipol kalau kita tahu paling tidak ada 3 program studi kan. iya betul. Ada ilmu ada administrasi publik, ada ilmu pemerintahan sama sosiologi. Kenapa kemudian memilihnya di ilmu pemerintahan, Mas? Sejujurnya itu saya pun ketika memilih saya masih ragu juga Pak. Hmm. Eh, karena sudah sedih terlanjur tertolak dari yang biologi dokter hewan itu, Hmm. saya pun bingung masuk stisipol. Pokoknya masuk stisipol dulu. Saya Hmm. sempat tanya juga nih ke kakak tingkat yang saya kenal Hmm. ternyata udah di stisipol. Ada yang menyarankan masuk administrasi publik, terus ada teman SMA saya yang masuk sosiologi. Dan untuk ilmu pemerintahan malah saya tidak kenal. Hmm. Namun waktu itu orang tua saya bilang, "Dah abang ambil ilmu pemerintahan aja," gitu. Hmm. Karena sebelumnya itu pas daftar SNPTN sama SBM itu murni pilihan saya sendiri. Hmm. Jadi kali ini saya kayak kali ini kita ikutin mama saya saja gitu. Mana tahu berkah lah gitu. Rindonya di situ mungkin ya. Iya gitu Pak. Iya, iya, iya. Jadi ada intervensi lah paling tidak ada Iya. orang tua dalam menentukan program studi ya. Tapi Alhamdulillah. nggak ini maksudnya nggak terpaksa kan setelah menjalani sekian tahun ini nggak terpaksa, Rahmat? Alhamdulillah udah enggak Pak. Nggak. Cuma memang pas awal masuk itu Mm-mm. di semester 1 itu saya sempat agak ternyata belajarnya ini bahasannya ini Ah, kayak saya sendiri kan sebelumnya IPA jadi kayak nggak itu tuh. terlalu biasa. Apalagi ketika masuk semester 3 itu makin dalam lagi kan Pak Iya ilmu benar. pemerintahannya. Nah, itu ya sempat harus beradaptasi. Tapi alhamdulillah nyaman dan bisa saja sampai sekarang. Iya, itu menarik ya gitu ya. Jadi dari yang ilmu eksak kemudian beralih ke sosial politik gitu ya. Iya, Jadi betul Pak. perlu adaptasi yang gitu ya. Tapi sampai sekarang itu ya lancar ya, Mat ya. Termasuk sampai Eh, dengan skripsinya ya. alhamdulillah lancar Pak. Oke. Oke. Jadi eh Rahmat masuk 2019. Iya Pak, betul. Belum belum Covid, suasana waktu itu belum Covid atau sudah Covid? Belum Pak. Belum Covid ya? COVID itu mulai pas kami semester 2, Oh, semester pertengahan 2. semester 2. Jadi semester 2 itu perkuliahannya sudah online, Pertengahannya. pertengahannya. Iya, kalau boleh saya cerita Pak, itu Heeh. dulu pas semester 2 ada pelajaran pengantar ilmu pemerintahan dari Mm. Pak Rendra. Nah, jadi ketika berita COVID itu nyebar, itu kami masih di kelas. Dan akhirnya Pak Rendra bilang, nanti kita bakal libur mungkin 2 minggu. Nah, terus ketika kami mau salam kata Bapak, tidak usah, nanti nanti nggak nyebar atau segala macam. Dan akhirnya bukannya libur 2 minggu, ternyata akhirnya kami masuk lagi ke kampus itu di semester 6. Oh, berarti nggak Iya, 2 minggu ya? iya Pak. Berarti sekian semester gitu ya? Iya. Oke. Baik, Rahmat tadi sudah melalui fase skripsi, Iya ya Pak. Mat ya? Skripsi. Boleh tahu nggak ambil skripsinya di mana, Mat? Saya ambil skripsi, ini apanya Pak, lokasi penelitiannya? Lokasi dan temanya. Kalau lokasinya itu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan. Mm-mm. Kalau temanya itu saya mengambil kapabilitas dinas tersebut dalam mengelola inovasi si Pandu Capil. Berapa lama proses penyusunan skripsi Rahmat nih? Dari mulai tahap awal gitu ya, sampai dengan Rahmat disidangkan itu berapa lama? Kalau dari proses dari turun lapangan atau dari Dari seminarnya itu awal, Pak? dari Dari awal awal. misalnya Rahmat dapat SK nih kan artinya ada fase-fase bimbingan dan segala macam sampai dengan disidangkan itu lama nggak, Pak? Itu lumayan cukup lama Pak. Itu dari saya dapat SK itu pada semester 6. Hmm. Saya tidak ingat bulan berapa Hmm. sehingga sampai saya akhirnya menyelesaikan skripsi di semester 8. Jadi itu kira-kira ada 2 semester atau 1 tahun gitu Pak. Oh.
Tapi sesuai target atau ternyata di luar target yang kita rencanakan, yang Rahmat rencanakan. Alhamdulillah sesuai dengan target, Pak. Ya, walaupun hampir saja tidak sampai karena Gitu ya. ya, Tadi kan gini, Rahmat sudah melalui fase skripsi ya. Biasanya pasti gini, Rahmat ketika nyusun itu susah ya, Mas? ya Karena Pak. belum tahu ya, belum melewati fase itu. Ya, betul Pak. Ah, tapi setelah lewat gimana? Oke nya saya sudah sidang. Oh, kayak gini rupanya buat skripsi. Itu gimana? Ya, betul Pak. Itu ada perasaan seperti itu. Ketika awal membuat itu saya tidak tahu. Ini kita mulai dari mana ya? Hmm, Harus ngapain dulu? hmm, Apa yang kita mau tanyakan nantinya ketika turun lapangan? Apa yang mau kita tulis di laptop kita? hmm. Dan ternyata ketika saya setelah sidang, ketika ada yang bertanya, saya mungkin sudah bisa menjawab harusnya tahapannya kita melakukan ini dulu. Jadi sudah dibilang cukup mengerti dalam proses pengerjaan skripsi tersebut, Pak. Apa kesulitan atau hambatan terbesar dalam proses penyusunan itu tadi, Pak? Kalau hambatan itu yang pertama dari diri sendiri, Oke. karena kita untuk mengerjakan skripsi itu kita harus niat, kita Mm-mm. harus menyediakan waktu untuk kita mengerjakan skripsi tersebut. Oh, itu secara teknis di Ya, internal di kita lah ya, betul ada Pak. dalam dalam diri kita gitu. Lama persiapan yang Rahmat lakukan kan sidang nih. Biasanya kan Mm-mm. mahasiswa itu butuh beberapa waktu untuk menyiapkan diri dalam proses Iya. sidang itu. Itu gimana, Rahmat? Itu saya memang termasuk untuk persiapan itu cukup lama, Pak. Mm-mm. Jadi ketika saya di ACC untuk sidang itu saya punya waktu ada 6 hari, Mm-mm. 7 hari itu menyiapkan persiapan diri saya untuk sidang. Saya mulai dengan mendata kembali isi daftar pustaka saya pastikan semua jurnal, semua peraturan yang saya sudah pakai di daftar pustaka saya download. Jadi jika seandainya nanti ditanya, saya bisa menunjukkannya. Bisa terjawab semuanya tapi Mas. Alhamdulillah bisa terjawab walaupun sempat ada kebingungan untuk menjawab beberapa pertanyaan dari pemudik. Jadi apa hasilnya? Hasil dari sidang skripsi itu apa, Mas? Alhamdulillah ketika sidang tersebut saya mendapatkan nilai 88 Mm-mm. atau A, Pak. Wah, Ya, langsung alhamdulillah. dibacakan ya dalam proses sidang itu tadi nilainya langsung dibacakan ya, Mat ya? Iya, Pak, betul Wah, dibacakan. selamat, selamat kalau gitu. Ya, makasih, Eh, Pak. baik, Rahmat kan sudah selesai nih, tapi kan dalam proses perkuliahan terkadang kan kita tidak hanya fokus di kegiatan-kegiatan yang sifatnya akademis ya. Di kampus sendiri ada nggak kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler ya? Kalau kita biasanya di luar itu mengenalnya ekstrakurikuler Hmm. atau UKM kalau di Sisipol. Ada nggak kegiatan di kampus yang Rahmat ikuti? Kalau untuk kegiatan kampus itu saya ada ikut, Pak, Mm-mm, tapi cuma hanya di semester 1. mm-mm, Nah, itu kegiatan paduan suara. mm-mm, Itu saya ikut di awal semester 1 dan sempat tampil juga di wisuda tahun 2019. mm-mm. Tapi karena adanya COVID, COVID ya. jadi Padus pun stop hingga sekarang saya sudah tidak ikut lagi. Oke, baik. Apa yang Rahmat rasakan 4 tahun ya? Selama 4 tahun proses perkuliahan di Sisipol, apa kesan yang Rahmat rasakan? Yang mungkin Rahmat bisa sharing Hmm. ke teman-teman tuh apa kira-kira? Kesan kuliah di Stisipol. Eh, Gimana ya Pak ya? Saya pun karena hmm, eh, Kan awalnya nggak tahu ya nih kan? gimana nih Pak? Kan nggak tahu nih awalnya tadi kan? Iya, Taunya dari orang tua, taunya TCC gitu kan ya, iya terkenalnya jadi Pak. TCC. Begitu sudah sampai Sisipol dengan kemudian tadi masuklah di tahun 2019, COVID dan segala macam, akhirnya sampai dengan sidang, apa kesannya? Entah itu dari proses perkuliahannya, entah itu dari dosennya, entah itu dari pertemanannya, itu gimana? Kalau prosesnya menyenangkan, Mm-mm. sempat menakutkan Mm-mm. karena jika di awal itu saya sebelumnya tidak tahu Stisipol itu di mana, Mm-mm. terus pelajarannya juga berbeda dari yang sebelumnya saya sudah pelajari. Mm-mm. Karena saya baru tahu Stisipol dan teman-teman SMA saya pun rata-rata tidak Stisipol. Mm-mm. Jadi saya pun sempat memulai kembali mencari teman dan meskipun perjalanan awalnya sempat menakutkan atau saya bingung harus seperti apa, namun akhirnya berjalan dengan lancar dan saya pun dapat menikmati proses dari berkuliah di sini.
Jadi banyak teman baru ya, Mat ya, kalau Iya, di Pak. sini ya. Betul, Banyak Pak. teman baru. Oke, ini udah selesai nih, Mat. Planning rencana ke depannya seperti apa, Rahmat? Dengan bekal ilmu yang didapat dari sisi Polnex mau ngapain sih? Yang pasti untuk pertama saya persiapan mengurus berkas untuk wisuda. Mm-mm. Sambil itu saya masih belum punya planning pasti untuk rencana masa depan setelah wisuda. Namun saya sekarang sedang melihat-lihat, baru saja mencoba membuat CV untuk Mhm. kiranya nanti jika menggunakannya bagaimana, untuk apa gitu saya pelajari lagi. Mhm. Terus saya mencari, melihat-lihat lowongan pekerjaan dan Mhm. untuk sementara mengikuti kegiatan di kampus. Oh, itu ya. Ya, Pak. Eh, Perasaan orang tua bangga ya, Mat? Ya, alhamdulillah bangga, Pak. Ya karena jadinya saya menjadi anak pertama yang Hah? akhirnya meraih gelar S1 di keluarga. Oh, iya, 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 iya. Walaupun tadi sisipol ya, karena Iya, tadi Pak. pengen itu ya. Ya paling tidak ibunya apa orang tuanya bangga karena tadi kan Iya, memang meminta untuk apa Rahmat berkuliah di sisipol. iya. Mengambil ilmu pemerintahan Ilmu juga. pemerintahan juga ya, Iya, Pak. gitu. Ya, itu dia. Jadi tadi teman sharing kita, Rahmat sudah berbagi di ruang santai berbicara mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dia dalam menentukan pilihan kampus dan program studi yang dia ambil. Sampai bertemu di lain kesempatan pada ruang santai.